Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Yanuar, NIM 2052101. Saya akan mempresentasikan bisnis model Canvas tentang bisnis Batagor untuk memenuhi tugas kewirausahaan syariah. Pertama-tama saya akan mengenalkan apa itu Batagor ikan atau Batagor. Batagor sangat tenar dan seringkali diburu sebagai salah satu makanan yang wajib dinikmati saat bersantai, tamasya, dan juga berlibur. Ketika seorang lapar, batagor sangat cocok menjadi makanan yang pas untuk mengganjal perut. Batagor menjadi salah satu makanan yang berasal dari kota Bandung. Namun, batagor sendiri memiliki arti yakni bakso tahu goreng yang menjadi cemilan lezat bagi banyak orang. Secara umum batagor dibuat menggunakan tahu yang diisi dengan bakso dari daging maupun ikan. Dalam penyajiannya, batagor biasa menggunakan siraman bumbu dari kacang yang menjadikan cita rasanya makin berlipat. Batagor seringkali dijajakan di berbagai lokasi sehingga untuk memakannya terbilang sangat mudah. Para penjual batagor acap kali menjajakan dagangannya mulai dari perumahan, pinggir jalan, perempatan, pusat kota, dan berbagai tempat ramai lainnya. Batagor memang menjadi salah satu camilan lezat yang disukai banyak orang sehingga banyak orang yang menekuni usaha ini. Ini adalah gambar dari Batagor. Gambaran bisnis. Saya itu ingin berjualan batagor di depan rumah saya. Salah satu alasan saya untuk berjualan batagor adalah batagor biasanya camilan yang digemari masyarakat dengan harga murah dan memiliki cita rasa yang lezat. Batagor dapat dibuat dengan cara yang tidak begitu ribet. Kebetulan di depan rumah saya ada sekolah dasar dan kantor bank swasta. Dengan harapan itu saya memiliki harapan memiliki customer segmen yang beragam, yaitu anak SD, pegawai bank swasta, dan semua kalangan yang ingin membeli batagor, dan pengguna jalan raya dan keluarga, yaitu terdiri dari anak, bapak, dan ibu. Bisnis ini juga tidak membutuhkan dana yang terlalu besar karena bisnis ini hanya menjual makanan yang bahan dasarnya mudah ditemukan di pasar tradisional maupun swalayan. Langkah awal saya dalam berbisnis adalah mencoba resep terlebih dahulu sehingga mendapatkan rasa yang lezat, kemudian merencanakan anggaran dan dana modal, lalu membuat bisnis model kanvas dan mencoba trial makanan yang saya buat kepada teman untuk mengetahui rasa makanan saya. Ketika tahap demi tahap sudah saya lalui dan ikuti dengan perencanaan yang matang, maka saya akan siap untuk memulai bisnis ini. Jadi itu ketika orang berbisnis tuh harus ada suatu perencanaan dulu dan trial untuk memastikan bahwa produk yang kita buat memiliki kualitas yang bagus dan sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Uh, Berikut adalah bisnis model canvas. Key activities dari bisnis batagor saya, salah satunya yaitu marketing di media sosial. Marketing di media sosial itu sangatlah penting karena dapat menjangkau dan dapat diketahui oleh semua kalangan sehingga dapat menaikkan produk saya di kalangan semua orang. Contohnya saja ketika kita mengiklankan di uh, fitur iklan di Instagram, atau kita membayar suatu selebgram untuk mengiklankan makanan, biasanya ada exposure yang ada orang-orang yang ingin tertarik membeli produk dari yang diiklankan tersebut. Ya tidak begitu besar sih, tergantung tergantung kualitas juga. Kalau orang coba-coba biasanya besar. Yang kedua yaitu melakukan penjualan secara online melalui ojek online. Uh, saya kan memang belum terjun langsung Pak, tapi uh, saya ingin penjualannya itu melalui online juga dan offline. Jadi dua-duanya itu jalan. Uh, Key activity selanjutnya yaitu mengolah bahan makanan sesuai
standar mutu yang sudah saya riset dan teliti sehingga tingkat kelezatannya sudah terjamin. Jadi itu kalau saya berbisnis tuh eh, saat pengolahan makanan itu ketika saya punya karyawan atau itu harus ada standar mutunya. Jadi misalkan takaran-takarannya itu sudah saya tetapkan gitu. Dan saya tidak lupa hanya menyuruh orang saja, tapi saya juga memantau secara langsung. Ya harus ada kedisiplinan untuk memproduksi produk tersebut, yaitu dengan mengecek setiap hari eh, pengolahan produk saya. Yang keempat yaitu key activities menjaga kualitas makanan dengan cara menjaga mutu bahan yang dipakai untuk mengolah. Ya, selain kita menjaga resep-resepnya yang ada dalam pembuatan batagornya itu, saya juga harus menjaga kualitas bahannya. Jadi sebelum sebelum bahannya itu diolah, saya saya memastikan bahwa bahannya itu tanggal ED-nya sudah tanggal ED-nya tidak melewati expired, terus makanannya itu segar dan fresh, dan intinya makanan-makanan itu tidak ada yang basi dan lain-lain. Kayak gitu selanjutnya yaitu memiliki satu pegawai untuk memasak dan saya ikut memasak juga. Maksudnya ketika saya berbisnis ya kadang saya ikut masak, kadang kadang tidak. Jadi kadang-kadang kita ikut masak, kadang-kadang tidak. Hanya ikut memasak hanya untuk memastikan mutu dari produk yang akan diproses. Selanjutnya adalah key resource. Uh, Key resource yang pertama yaitu sumbernya yaitu pekerja pemasak yang lihai dalam mengolah batagor. Ya, usaha saya mungkin uh, dalam mencari pekerja yaitu dengan cara uh, berguru kepada orang yang sudah ahli dalam batagor dan menanyakan gimana resepnya, dan saya tahu dulu itu resep baru, dan saya riset sendiri juga, baru saya mencari orang yang bisa saya percayai. Mungkin ada tetangga saya atau teman saya yang sedang mencari pekerjaan. Yang kedua yaitu bahan makanan, bahan masakan, bahan makanan dasar seperti bahan untuk membuat batakornya itu seperti tepung, ikan, dan bumbu masak. Ya, dan dibutuhkan juga selain itu dibutuhkan juga pemasok bahan makanan yang terpercaya. Key resource yang ketiga yaitu alat-alat bahan makanan. Ya alat-alat tuh penting buat kita biar orang-orang tuh bisa makan gitu loh, seperti garpu, piring, gelas. Yang keempat yaitu alat-alat pengolahan makanan. Ya dibutuhkan alat-alat proses juga dalam pengolahan batagor seperti blender, magicom, kompor masak, panci masak. Uh, dan juga dibutuhkan lokasi penjualan yang strategis. Ya saya kebetulan saya punya kios di depan rumah orang tua saya. Selain itu juga ada key partner. uh, Salah satunya yaitu pemasok bahan makanan, tepung, yaitu tepung dan kebutuhan lain tuh harus orang yang terpercaya. Maksudnya ketika kita berjual sebelum kita berbisnis kita harus survei dulu pemasoknya itu bagaimana, kira-kira tuh harganya stabil atau tidak. Kalau ada harga yang variabel, contoh ikan kadang naik kadang turun, kita harus mensiasati bagaimana supaya kualitas rasa itu tetap enak. Ya walaupun ntar akan mengurangi sebagian besar ataupun kecil untung yang kita dapat. Ya sebagai seorang wirausahawan kita harus bisa bertahan hidup dengan cara apapun yang terjadi. Misalkan harga ketika bahan sedang naik, sedang turun, ya kita kalau sedang naik ya menaikkan harga jual sedikit, ketika sudah turun kembali ya harga jualnya kita turunkan. Ya kita menyesuaikan. Uh, Walaupun sebenarnya dari awal kalau direncanakan dengan baik itu harga bisa tetap sih. Ya misalnya kita patok lebih tinggi dari ketika kita mendapat suatu kenaikan harga, misalkan untungnya kita kita naikkan agar ketika kita mendapatkan bahan yang harganya tinggi kita tetap masih bisa dapat untung, walaupun itu untung ini sedikit, agar
harganya itu stabil lah. Kalau kita kadang naik kadang turun itu kan dilihat orang kan tidak tidak konsisten ya. Sebenarnya bisa diakali dengan kita eh, memberi harga yang ya, misalkan satu porsi 15.000 dengan modal misalkan 9.000. Ketika harga bahan dasar naik itu kan harga beli kita itu 12.000 lah, jadi kita udah dipatok 15.000, jadi nggak usah naik-naikkan harga lagi, jadi harga jual kita itu stabil gitu. Yang kedua, key partner yaitu supplier es batu, untuk maksudnya pedagang es batu untuk ya sambil berjualan itu. Kalau kalau yang di online maupun di offline di kios saya tuh ada minumannya, salah satunya minuman es jeruk ya gitu, minuman burjo lah pak. Selain itu juga harus mempunyai pedagang ikan tenggiri yang kita percayai, yaitu dengan cara survei-survei dulu, riset dulu, dan mengetahui di mana di mana distributor yang baik dan jujur. Selain itu dibutuhkan juga jasa desain grafis. Ketika kita berjualan itu agar produk yang kita jual itu menarik, dibutuhkan juga suatu brosur, iklan, atau banner yang menarik juga. Kalau di dalam Instagram mungkin dengan postingan atau bentuk foto yang menarik lah, bisa dikerjakan saya sendiri juga, tapi saya belum ada keahlian, belum memiliki mungkin ada teman nanti yang bisa membantu saya, yaitu ya atau orang yang bisa memberi jasa desain grafis. Eh, Kayak partner selanjutnya yaitu teman ya, saya mempromosikan produk-produk saya kepada kepada orang, yaitu salah satunya selain dengan eh, mengiklankan di media IG kan. Instagram tuh ada fitur fitur untuk promosi. Selain itu juga mempromosikan melalui orang lain, seperti teman-teman saya yang saya mintain tolong untuk memposting story tentang makanan yang saya buat, dan itu berisi konten yang sudah didesain oleh orang yang mendesain makanan saya itu. Jadi ya saling berkesinambungan untuk membuat suatu iklan. Selain itu juga ada sanak keluarga saya kan tinggal di kota Rembang. Lah, kebetulan ada saudara ya. Saudara saya ketika dia bekerja, saya titipkan produk-produk saya biar orang pada mengenal produk-produk saya agar bisa mengicipi gitu. Tapi dengan syarat saya harus memenuhi riset-riset terlebih dahulu, dan rasanya itu harus sesuai dengan standar saya. Tidak memulai bisnis dengan tergesa-gesa, tapi memulai bisnis dengan perencanaan yang matang. Uh, Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan ucapan. Uh, Mohon maaf bila bila apa saya kurang rapi, atau ini videonya suara saya kurang, saya cek tadi kurang itu pak, kurang terdengar. Uh, Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.